Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Prihandono dari Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran kimia yaitu koloid, di mana video ini merupakan tugas mata kuliah multimedia pembelajaran kimia bersama dosen pengampu Ibu Inalda Yulita SPD MPD. Koloid merupakan sistem dispersi yang bersifat heterogen tetapi stabil dan terlihat homogen. Kemudian, sistem dispersi adalah campuran antara fase terdispersi dengan medium pendispersi yang bercampur secara merata. Sistem dispersi dibedakan menjadi tiga, yaitu sistem dispersi kasar atau suspensi, dispersi halus atau larutan, dan dispersi koloid. Sistem koloid merupakan sistem dispersi yang terdiri atas dua fase zat yang bersifat heterogen. Baik fase terdispersi maupun medium pendispersi dalam sistem koloid dapat berwujud padat, cair, dan gas. Berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya, sistem koloid dikelompokkan menjadi 8 jenis yang tercantum pada tabel berikut ini. Baik, sifat koloid yang pertama yaitu efek Tyndall. Efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Contohnya, sorot lampu mobil atau sepeda motor pada kondisi udara berkabut tampak lebih jelas. Yang kedua, yaitu gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerakan acak partikel koloid dalam medium pendispersinya. Gerak Brown pada sistem koloid menyebabkan partikel-partikel koloid tersebar merata dalam medium pendispersinya. Peristiwa inilah yang menyebabkan koloid menjadi stabil dan tidak mengendap meskipun didiamkan dalam waktu lama. Sifat yang ketiga yaitu elektroforesis. Elektroforesis adalah peristiwa gerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Partikel koloid merupakan partikel yang mempunyai muatan. Adanya medan listrik mengakibatkan partikel-partikel koloid bergerak ke elektrode yang mempunyai muatan berlawanan dengan muatan listrik partikel koloid. Peristiwa elektroforesis sering dimanfaatkan pihak kepolisian dalam identifikasi jenazah korban pembunuhan atau jenazah tidak dikenal melalui tes DNA. Sifat koloid yang keempat yaitu adsorpsi. Adsorpsi adalah proses penyerapan suatu partikel zat baik berupa ion, atom, maupun molekul pada permukaan zat tersebut sehingga koloid akan memiliki muatan listrik. Adsorpsi terjadi karena adanya gaya tarik yang tidak seimbang pada partikel zat yang berada pada permukaan adsorben. Contoh penerapan dari adsorpsi yaitu penjernihan air dengan tawas pada proses pengolahan air minum. Kemudian, sifat yang kelima yaitu koagulasi. Koagulasi adalah peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdispersi terpisah dari medium pendispersinya. Koagulasi terjadi karena dispersi koloid kehilangan kestabilan dalam mempertahankan partikel-partikel koloid, sehingga ukuran partikelnya menjadi lebih besar atau hingga berukuran suspensi. Contoh dari penerapan koagulasi yaitu penggumpalan lumpur atau tanah liat pada proses penjernihan air menggunakan tawas. Kemudian, sifat yang keenam yaitu dialisis. Dialisis merupakan cara mengurangi ion-ion pengganggu yang terdapat dalam sistem koloid menggunakan selaput semi-permeabel. Alat yang digunakan disebut dialisator. Prinsip dialisis diterapkan dalam proses cuci darah bagi penderita gagal ginjal. Kemudian, sifat yang ketujuh yaitu koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang dapat melindungi koloid lain agar tidak terjadi koagulasi. Koloid pelindung bekerja dengan cara membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid lain. Lapisan ini
berfungsi sebagai pelindung muatan koloid, sehingga partikel koloid tidak menggumpal atau terpisah dari mediumnya. Contoh dari koloid pelindung yaitu kasein yang bertindak sebagai emulgator dalam susu. Kemudian, sifat yang kedelapan yaitu koloid liofil dan koloid liofob. Koloid liofil dan liofob digolongkan ke dalam koloid tipe Sol. Berdasarkan afinitas atau gaya tarik-menarik antara partikel fase terdispersi dengan medium pendispersinya, Sol dibedakan menjadi dua macam, yaitu Sol liofil dan Sol liofob. Sol liofil adalah Sol yang fase terdispersinya mempunyai afinitas besar dalam menarik medium pendispersinya. Apabila medium pendispersinya air, disebut hidrofil. Contoh Sol liofil adalah agar-agar. Sementara itu, Sol liofob adalah Sol yang fase terdispersinya mempunyai afinitas kecil terhadap medium pendispersinya. Jika medium pendispersinya air, disebut hidrofob. Koloid hidrofob tidak stabil dalam medium polar seperti air jika tidak diberi emulgator atau koloid pelindung. Contoh Sol liofob adalah mayones. Pembuatan koloid terbagi menjadi dua, yaitu cara kondensasi dan cara dispersi. Cara kondensasi dilakukan untuk mengubah partikel-partikel fase terdispersi dalam larutan sejati yang berupa molekul atom atau ion menjadi partikel-partikel berukuran koloid. Cara kondensasi terbagi menjadi dua, yaitu cara kimia dan cara fisika. Cara kimia terdiri dari reaksi pengendapan, reaksi hidrolisis, reaksi pemindahan, dan reaksi redoks. Sedangkan cara fisika terdiri dari pengembunan uap, pendinginan, dan penggantian pelarut. Sedangkan cara dispersi dilakukan dengan memperkecil ukuran partikel dari suspensi kasar menjadi partikel berukuran koloid. Cara dispersi terdiri dari busur Bredig, mekanik, peptisasi, dan homogenasi. Contoh koloid yang digunakan di bidang industri adalah getah karet. Partikel karet alam terdispersi sebagai partikel koloid dalam sol getah karet. Karet diperoleh dengan cara mengkoagulasi getah karet alam dengan asam formiat atau asam asetat. Gumpalan karet selanjutnya digiling dan dicuci, lalu diproses lebih lanjut menjadi lembaran. Penerapan sistem koloid yang kedua yaitu pada bidang makanan. Contohnya yaitu santan. Santan merupakan campuran lemak yang terdispersi secara merata dalam air. Berdasarkan sifatnya, air yang bersifat polar tidak dapat bercampur dengan lemak yang bersifat non-polar. Namun, dengan adanya protein alami yaitu globulin dan albumin dalam santan, lemak dan air dapat bercampur membentuk koloid. Di bidang farmasi, prinsip koloid diterapkan saat mengobati sakit perut akibat bakteri patogen dengan norit. Norit yang terbuat dari karbon aktif akan membentuk sistem koloid di dalam pencernaan. Koloid yang terbentuk akan mengabsorpsi gas atau zat racun sehingga konsentrasinya berkurang. Beberapa tipe koloid yang digunakan dalam kosmetik yaitu sol padat, contohnya lipstik dan pensil alis, sol cair, contohnya cat kuku, masker, dan maskara, emulsi, contohnya pembersih muka, aerosol cair, contohnya hairspray, parfum semprot, dan penyegar mulut berbentuk semprot, kemudian buih, contohnya sabun cukur, dan gel, contohnya minyak rambut jelly, dan deodoran. Baik, sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak teman-teman yang berminat untuk menjadi seorang guru kimia. Ayo kuliah di program studi pendidikan kimia umrah dan jadilah bagian dari program studi pendidikan kimia umrah. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, belajar dan bertanya tiada jemu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.